Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk pertemuan kedua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai peran sistem informasi dalam transformasi bisnis. Seperti yang bisa kita saksikan atau kita tahu, perubahan dalam dunia usaha belakangan ini banyak dimotori oleh perkembangan teknologi informasi. Kemunculan beberapa pemain besar di perusahaan startup yang berkelas unicorn seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan lainnya tidak lepas dari peran teknologi. Ambil contoh Gojek yang menggunakan model usaha seperti Uber, yaitu memanfaatkan telepon pintar atau handphone sebagai alat usaha transportasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat secara garis besar bagaimana teknologi mengubah wajah bisnis di dunia. Perkembangan teknologi informasi yang pesat belakangan ini mendorong terjadinya beberapa perubahan penting dalam bisnis, yaitu pertama, ada inovasi dalam bidang teknologi informasi. Nah, munculnya berbagai teknologi yang mengubah peta usaha dunia ini mulai dari contohnya komputasi awan atau cloud computing yang mengubah cara memperhitungkan investasi teknologi informasi sampai dengan big data yang mengubah cara perusahaan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dalam skala masif. Nah, perkembangan teknologi ini mendorong munculnya inovasi dalam bisnis. Misalnya kita ambil Tokopedia. Nah, Tokopedia ini mampu memberikan peluang bagi pengusaha UMKM dan perorangan untuk bisa berkiprah pada perdagangan secara elektronik tanpa harus memikirkan bagaimana membuat situs web. Nah, semua hal tersebut hanya bisa dicapai menggunakan telepon pintar ya. Jadi melalui aplikasi telepon seluler, mekanisme pembayaran, perlindungan terhadap penjual dan pembeli, pengiriman barang, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada model usaha baru. Nah, munculnya model usaha atau bisnis model seperti layanan streaming musik, Spotify, Joox, Netflix, dan sebagainya. Layanan streaming tersebut merupakan alternatif yang menarik bagi konsumen musik atau film. Jadi, layanan streaming ini juga bisa mengulangi permasalahan pembajakan lagu dan film. Nah, pada saat yang sama, pada konsumen juga mengurangi kecenderungan membajak karya seni karena layanan streaming dapat dinikmati dengan harga yang relatif lebih murah atau bahkan gratis dengan kompensasi harus menerima iklan. Nah, tanpa model usaha berbasis teknologi, maka solusi seperti ini tidak akan pernah terwujud. Jadi layanan streaming ini juga menjadi penantang baru bagi bisnis di penjualan CD atau VCD, kaset, dan media konvensional lainnya. Lalu menyebabkan banyak toko musik tradisional juga bangkrut ya dan tutup karena kalah bersaing dengan layanan ini. Lalu yang ketiga ada ekspansi perdagangan elektronik. Nah, di Indonesia sendiri perdagangan elektronik atau e-commerce itu bisa mencapai nilai penjualan 77 triliun di tahun 2018 dan diprediksi akan mencapai 900 triliun di tahun 2023 ini. Nah, perkembangan perdagangan secara elektronik ini mengubah peta usaha di dunia dan Indonesia tidak terkecuali. Jadi pertumbuhan pesat perdagangan elektronik didorong oleh perkembangan teknologi telepon seluler pintar yang menjadi terjangkau oleh mayoritas masyarakat, membaiknya infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur pembayarannya. Jadi individu maupun pelaku UMKM yang tadinya tidak mampu untuk berdagang secara elektronik sekarang dapat bersaing dengan pengusaha besar melalui media perdagangan secara elektronik. Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat pada marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Selanjutnya perubahan tata kelola bisnis. Nah, perkembangan teknologi informasi menjadikan perubahan tata kerja. Karyawan dapat bekerja dan menyelesaikan tugasnya tanpa harus hadir secara fisik di suatu tempat tertentu.
Nah, para manajer dapat memantau dan memberikan arahan pada anak buahnya tanpa harus bertatap muka secara langsung. Jadi perubahan ini menuntut berubahnya tata kelola organisasi. Lalu selanjutnya ada perubahan pada perusahaan dan organisasi. Nah, organisasi bisnis modern tidak terlalu menekankan perhatian pada hierarki organisasi dan spesialisasi. Jadi karyawan dituntut untuk dapat berperan ganda, saling menggantikan, dan bekerja sama secara erat. Keahlian dan kompetensi mendapat tempat yang penting daripada posisi struktural maupun senioritas. Persaingan usaha yang ketat juga menjadikan perusahaan harus mau mendengarkan apa yang dikatakan konsumen. Jika konsumen tidak didengar, apalagi diperhatikan, maka dengan mudah konsumen akan berpindah ke pesaing. Berkat tersedianya berbagai perangkat teknologi informasi, muncullah sebuah jenis usaha baru, yaitu perusahaan digital. Nah, perusahaan digital adalah sebuah organisasi yang menggunakan teknologi digital untuk mengelola relasi bisnis yang penting dengan konsumen, pemasok, dan karyawan. Selain itu, mayoritas proses bisnisnya dalam perusahaan digital dikelola juga secara digital yang meliputi seluruh tingkatan organisasi dan bahkan menjangkau organisasi eksternal sebagai mitra bisnis lainnya. Dengan teknologi digital, kebiasaan berbisnis lama yang terbatas ruang dan waktu menjadi berubah. Waktu berbisnis dan bekerja dapat menjadi 24 jam sehari, jadi tidak terbatas pada jam kerja lokal. Kegiatan berbisnis juga dilakukan dengan siapapun di berbagai belahan dunia. Lalu dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan dunia bisnis tersebut, apa peran sistem informasi? Nah, sistem informasi menjadi bagian esensial dalam tata kelola bisnis rutin maupun pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Peran penting sistem informasi menjadi semakin vital sehingga banyak organisasi mencurahkan investasi, waktu, pemikiran, dan tenaga untuk mengembangkan sistem informasinya. Peran sistem informasi pun bergeser dari sebagai suatu sistem pendukung kinerja organisasi menjadi faktor produksi yang vital di berbagai organisasi. Sebagai contohnya adalah Amazon.com. Amazon ini berawal dari usaha menjual buku secara daring. Nah, untuk mendukung usaha tersebut, si Amazon ini harus mengembangkan dan membangun sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dalam skala yang sangat besar agar bisa mengakomodasi dan mengolah pesanan buku dari situs web mereka. Yang pada akhirnya investasi pada teknologi informasi menghasilkan infrastruktur sistem informasi yang kapasitasnya melebihi kebutuhan perdagangan daring Amazon. Nah, kapasitas lebih tersebut sekarang dijadikan usaha baru oleh Amazon, sehingga sebagai hasilnya pemanfaatan kapasitas komputasi berlebih tersebut menjadikan Amazon sebagai penyedia jasa komputasi awan terbesar di dunia dan bahkan melebihi Google dan Microsoft yang merupakan perusahaan teknologi. Sistem informasi dan investasi di bidang teknologi informasi digunakan perusahaan untuk mencapai 6 tujuan strategis usaha, yaitu yang pertama, meraih keunggulan operasional dengan cara terus-menerus mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, sistem dan teknologi informasi merupakan salah satu alat untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Jadi, banyak proses manual yang terlalu rumit, panjang, atau banyak makan waktu dan penuh potensi kesalahan, nah bisa digantikan dengan proses baru berbasis teknologi. Contohnya jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan produk yang dihasilkan oleh satu satuan kerja bisa semakin meningkat dalam kurun waktu yang sama. Jadi hal ini menunjukkan produktivitas bisa meningkat. Lalu yang kedua, mengembangkan barang, jasa, atau model usaha baru menggunakan teknologi informasi. Nah, perkembangan dan perubahan beberapa produk menjadi produk digital misalnya
mengubah cara produksi, transaksi, dan distribusi. Contohnya adalah industri musik, media cetak, dan film mengalami perubahan besar yang mengancam keberadaan para pemain lama dan memunculkan para pemain baru. Atau struktur biaya produk digital berbeda dari struktur biaya produk konvensional. Lalu yang ketiga, mengakrabkan pemasok dan konsumen. Perusahaan yang mengenal konsumennya dengan baik akan mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Jadi, pada gilirannya, konsumen yang terpenuhi kebutuhan dan keinginannya akan menjadi setia dan akan terus membeli barang atau jasa dari perusahaan yang sama. Nah, loyalitas konsumen ini akan menghasilkan pendapatan dan laba yang berkesinambungan. Sedangkan para pemasok yang memiliki hubungan akrab akan dapat memberikan layanan dan menyediakan kebutuhan perusahaan dengan kualitas dan harga yang tepat. Jadi, biaya produksi bisa diturunkan dan kebutuhan pasokan di masa depannya bisa lebih terjamin, yang pada akhirnya keakraban dengan konsumen dan pemasok merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu keempat, memperbaiki pembuatan keputusan manajerial. Nah, ini banyak manajer yang membuat keputusan tanpa memiliki dasar yang baik. Dasar pembuatan keputusan yang baik adalah informasi yang relevan, dapat diandalkan, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, terverifikasi, dan tersedia. Namun, pada kenyataannya, kualitas informasi yang baik itu tidak bisa diraih dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, ketepatan waktu akan berlawanan dengan kelengkapan informasi. Dengan demikian, banyak manajer yang dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang kurang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi maksudnya memungkinkan para manajer untuk mendekatkan perbedaan antara kelengkapan dan kualitas lain dengan ketepatan waktu, seperti itu. Lalu yang kelima, meraih keunggulan kompetitif dengan meraih salah satu atau lebih keunggulan di atas yang tadi sudah disebutkan. Nah, maka besar kemungkinan suatu perusahaan akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi perusahaan dapat memberikan layanan atau produk yang lebih baik dengan harga yang sama, atau untuk produk dengan kualitas sama harganya lebih murah daripada pesaingnya. Perusahaan juga dapat memenangkan persaingan dengan cara lebih tanggap terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, regulasi pemerintah, dan perubahan lingkungan bisnis lainnya, yang pada akhirnya kemampuan untuk menang bersaing akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar, dan tentunya diharapkan akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Lalu yang keenam, bertahan hidup. Nah, jadi terkadang investasi dalam teknologi informasi merupakan keharusan bagi suatu perusahaan untuk dapat tetap bertahan di dalam persaingan usaha. Contohnya seperti ATM, anjungan tunai mandiri. Nah, pada awalnya teknologi mesin ATM itu keunggulan kompetitif Citibank. Nah, dengan menggunakan ATM, Citibank dapat menurunkan biaya operasional dan menyelenggarakan layanan perbankan di luar jam kerja normal. Nah, setelah keberhasilan Citibank dalam mendayagunakan mesin ATM, banyak bank-bank lain yang juga ikut menggunakan mesin ATM. Jadi sekarang, jika suatu bank memiliki jaringan mesin ATM, belum tentu dapat memenangkan persaingan di industri perbankan. Sebaliknya, suatu bank dapat dipastikan akan tidak mampu bersaing di dalam industri perbankan jika tidak memiliki jaringan mesin ATM. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, perkembangan teknologi informasi dapat mengubah secara drastis peta usaha pada berbagai industri. Fenomena tersebut disebut sebagai disrupsi. Nah, berbagai perkembangan teknologi secara drastis mengubah tata cara berusaha maupun dunia usaha. Bukan tidak mungkin nantinya akan muncul berbagai jenis usaha baru yang semakin memanfaatkan teknologi.
Nah, disrupsi teknologi memunculkan pasar baru, produk baru, dan pekerjaan baru. Jadi tidak terbayangkan 10 tahun yang lalu bahwa orang bisa mendapatkan penghasilan memadai dari membuat video dan menayangkannya secara gratis seperti yang dilakukan pada YouTuber saat ini. Konsumen, distributor, dan pengecer mengubah cara mencari barang dan jasa serta cara untuk bertransaksi. Jadi jika ingin bertahan dan bahkan berkembang, perusahaan-perusahaan harus mampu beradaptasi dan mengantisipasi disrupsi teknologi. Pemanfaatan teknologi membutuhkan tata kelola yang tepat. Disinilah peran manusia sebagai salah satu elemen kunci setiap sistem informasi dibutuhkan. Nah, secara strategis, pemanfaatan investasi teknologi informasi digambarkan seperti gambar berikut ini. Yang pertama itu arah strategisnya dari industri, pasar, dan konsumen. Nah, pada penentuan arah strategis ini, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan, kemana arah yang akan dituju, siapa target pasar dan konsumennya, bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Nah, setelah arah strategisnya ini sudah ditentukan, akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu model bisnis. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara melakukannya, bagaimana memperoleh pendapatan yang berkesinambungan, dan bagaimana membangun merek. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa digunakan untuk menentukan model bisnis. Lalu selanjutnya masuk ke bagian proses bisnis, prosedur, dan teknologi. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan yaitu sebaik apa kita melakukannya, bagaimana caranya untuk menjadi lebih efisien. Kemudian tantangan apa yang akan dihadapi oleh para manajer di era bisnis modern saat ini? Nah, tantangan tersebut bisa dilihat yaitu ada 10 tantangan manajer modern. Yang pertama, keselarasan teknologi informasi dan bisnis. 2, keamanan cyber dan privasi. 3, inovasi. 4, kelincahan dan fleksibilitas teknologi informasi. 5, kelincahan dan fleksibilitas bisnis. 6, pengurangan dan pengendalian biaya bisnis. 7, pengurangan dan pengendalian biaya teknologi informasi. 8, kecepatan layanan teknologi informasi dan kecepatan memasuki pasar. 9, perencanaan strategi bisnis. Dan terakhir, tantangannya adalah mengenai produktivitas dan efisiensi bisnis. Tidak mudah bagi banyak perusahaan untuk dapat mengantisipasi perubahan teknologi yang berlangsung. Nah, menurut buku Turban tahun 2018 ini merinci ada 4 tren teknologi yang akan mendorong dan mendikte perubahan, yaitu yang pertama, konektivitas yang perlu dilakukan oleh perusahaan dengan konsumen dan partner usahanya. Jadi konektivitas perlu dilakukan melintasi berbagai media, saluran, dan perangkat. Konektivitas juga akan merambah pada berbagai produk berbasis komputasi awan. Konektivitas ini akan menghasilkan berbagai data yang perlu dianalisa lebih lanjut. Data akan diperoleh dari berbagai sumber yang secara tradisional bukan sumber data bisnis. Analisa data tersebut dapat memberikan gambaran lengkap kondisi usaha dan lingkungannya, serta membuat prediksi yang lebih akurat terhadap kondisi masa depan. Lalu selanjutnya yaitu tren big data dan data analytics yang merujuk pada tersedianya data melimpah dan tidak terstruktur. Jadi perusahaan harus mampu untuk merekam dan menganalisa big data untuk menghasilkan informasi komprehensif dan tepat waktu bagi pembuatan keputusan bisnis. Banyaknya informasi dapat dihasilkan dari berbagai data yang sepertinya tidak terkait. Sebagai contoh, Google mampu meramal kapan wabah flu yang akan terjadi pada suatu daerah di Amerika Serikat dengan akurasi tinggi, yaitu sampai 97%.
dengan cara menganalisa kenaikan jumlah frekuensi penggunaan kata kunci terkait flu yang dimaksudkan pengguna pada suatu area. Selanjutnya ketiga, digitalisasi yang semakin ekstensif dan intensif. Nah, berbagai proses dan prosedur yang tadinya tidak dapat digitalisasi sekarang dapat diotomatiskan dengan mudah. Misalnya, memprediksi perilaku konsumen toko daring sekarang ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data interaksi pengunjung toko daring tersebut. Atau aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze yang dapat memberikan informasi kemacetan lalu lintas suatu area berdasarkan berapa banyak pengguna dan kecepatan mereka di suatu ruas jalan. Nah, tren keempat, teknologi mesin ke mesin, di mana mesin cerdas berbasis komputer akan dapat saling berkomunikasi tanpa campur tangan manusia. Berbagai perangkat telah dilengkapi dengan sensor khusus yang mengumpulkan data dan berbagi data dengan aplikasi lain. Meskipun gelombang disrupsi demikian masif atau besar dan cepat, ternyata banyak perusahaan yang dapat memanfaatkannya dan meraih keuntungan dan berkembang. Kemampuan memanfaatkan teknologi digital baru ini dapat meningkatkan keuntungan dan membuka lahan bisnis baru yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan. Pelajaran yang dapat ditarik dari keberhasilan memanfaatkan teknologi digital adalah: yang pertama, mengeksploitasi kekuatan perangkat lunak dengan mengubah fungsi bisnis secara digital. 2. Mengembangkan aplikasi digital secara cepat. 3. Meningkatkan kecepatan dan efisiensi digitalisasi proses bisnis. 4. Meningkatkan pengaruh inovasi dan mengintegrasikannya ke bisnis inti. Dan 5. Memaksimalkan investasi teknologi informasi dengan memilih tipe teknologi informasi yang tepat. Baik, saya cukupkan sekian untuk materi pada pertemuan kita minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan aktif dalam menjawab pertanyaan diskusi. Karena kehadiran dan penilaian itu tidak hanya dilihat dari kuis, tetapi juga keaktifan Anda dalam menjawab pertanyaan diskusi ataupun tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.